Menjadi overthinking tuh di situ loh. Kok bisa ya ada orang yang bad attitude ya? Sebenarnya diajarin nggak sih di lingkungan keluarganya atau di sekolah ada nggak sih pembekalan tentang em, pelatihan soft skill yang bisa membuat orang ini atau siswa ini menjadi good attitude? Overthinking pulang kantor. Ketemu lagi di episode ini memikirkan pemikiran-pemikiran yang overthinking di jam pulang kantor. Dan kepikiran aja gitu untuk ngebahas sebuah topik apapun itu yang mungkin masih aku alami gitu ya, dan mungkin ada yang juga relate dengan kehidupannya teman-teman di sini. Yang pasti aku pengen bahas dari selama perjalanan di bisnis ataupun di industri yang aku kerja gitu ya. Aku pengen ngebahas satu topik namanya attitude. Attitude dalam dunia kerja, karena backgroundku sebagai pekerja gitu ya. Itu penting nggak sih gitu ya kan? Kalau bagi aku itu adalah sebuah skill yang soft skill yang memang harus disiapkan ataupun dibentuk gitu ya, bahkan dari sejak kecil gitu ya kan. Sopan santun menunjukkan karakter kita siapa gitu ya kan. Di salah satu podcast gitu ya, di opak gitu, aku sama Pak Magang itu membahas tentang trivium, basic fundamental berpikir yang sebaiknya ada di manusia itu sejak kecil gitu ya. Yang pertama itu adalah tentang grammar, tentang logika dan juga retorikanya. Nah, ternyata ada kaitannya ini dengan pembentukan karakter yang akhirnya membentuk atau melatih yang namanya soft skill berupa attitude ini gitu teman-teman. Bahwa orang yang kemudian punya soft skill attitude yang bagus gitu ya kan, itu ternyata berimplikasi pada karakter orang tersebut yang cakap gitu. Cakap tuh good attitude lah bahasanya kayak gitu ya kan. Nah, kenapa ini penting dibahas dibahas saat ini gitu ya? Karena aku menemui beberapa kejadian gitu, tempat aku kerja ini kan kita menerima mahasiswa magang gitu kan ya. Ya, sorry to say memang akhirnya yang terjadi adalah adik-adik magang ini aku mengalami ada yang good attitude, ada yang bad attitude kan kayak gitu ya kan. Menjadi overthinking kenapa? Karena kok bisa ya ada orang yang bad attitude ya? Itu sebenarnya sih. Menjadi overthinking tuh di situ loh. Kok bisa ya ada orang yang bad attitude ya? Sebenarnya diajarin nggak sih di lingkungan keluarganya atau di sekolah ada nggak sih pembekalan tentang pelatihan soft skill yang bisa membuat orang ini atau siswa ini menjadi good attitude? Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu penuh di pikiran aku ya, karena ya aku temukan gitu permasalahan itu ada yang good attitude, ada yang bad attitude. Nah, menjadi overthinking karena akhirnya ketika ketemu sama orang yang bad attitude gitu ya kan, pasti kita nggak nyaman ya nggak sih? Kayak kita ngobrol terus kita ajak ngomong, kita ajak diskusi, kita kasih tugas gitu kan. Ini konteksnya dalam dunia kerja yang anak magang gitu tadi aku bilang. Dan kemudian dapat anak magang yang soft skillnya low dan bad attitude tadi gitu ya kan. Kita nggak nyaman nggak sih, bener nggak? Teman-teman yang ada di posisi senior ataupun tim leader gitu coba ngerasain gimana perasaannya ketika dapat anak magang nih yang bad attitude nih gitu ya kan. Pasti nggak nyaman kehidupannya, aku yakin seperti itu ya kan. Karena menurut keyakinanku bad attitude itu membawa pengaruh negatif gitu ya, energi negatif yang akhirnya mood itu juga jadi terganggu temen aku gitu ya kan. Nah, sebenarnya gini, di podcast Opak gitu ya, aku juga bilang sama kita diskusi gitu ya sama teman-teman bapak-bapak itu, bahwa sebetulnya anak magang tuh nggak salah loh untuk memunculkan ide ya kan, nggak salah loh untuk bisa menceritakan tentang pemikirannya ya kan, memberikan usulnya gitu, itu nggak salah dan itu boleh gitu ya kan. Bahkan itu yang dibutuhkan karena kita nggak tahu ide yang dia lontarkan itu sebenarnya impactnya kayak gimana sih, apakah benar-benar berimpact baik bagi organisasi atau sebenarnya saran aja dia anak magang ini bisa melatih
apa namanya, cara menyampaikannya itu, cara berbicaranya itu yang menjadi pembahasan kami, bahwa em, terlihat nih karakter anak magang yang bagus atau enggak itu dari personalitinya, dari attitude-nya, kan kayak gitu. Ini sebenarnya satu hal teman-teman ya, satu konteks tentang anak magang gitu. uh, Sebenarnya juga soal attitude ini bisa kejadian gitu di kita yang as employee, entah itu organik atau PKWTT ataupun PKWT. Sebenarnya itu juga menjadi penting gitu ya, nggak cuma soal anak magang doang yang lagi apa namanya magang di kantor. Nah, yang menjadi pemikiran adalah ketika sudah menjadi karyawan gitu ya, atau teman-teman bekerja pada suatu organisasi, atau teman-teman menjadi bagian dari sebuah community gitu ya kan, attitude ini juga menjadi sebuah tadi identitas karakternya teman-teman gitu lah ya kan. Teman-teman mau dicap seperti apa sih gitu ya kan, itu sebenarnya soal personality, soal karakternya gitu ya kan. Dan ya, akhirnya terlihat dari attitude itu sendiri gitu, menurut aku kan kayak gitu. Nah, bagaimana kemudian jika kita ya kan adalah seorang yang bad attitude tadi itu, konteksnya tadi kita tuh menurut keyakinanku adalah orang yang bad attitude itu membawa energi yang negatif gitu. Kita bisa menjadi ruiner, apa ya, kita bisa jadi pengganggu gitu dari sistem kerja organisasi yang mungkin vibes-nya udah bener gitu ya kan. Cuman karena seseorang ini akhirnya bad attitude, jadi ya membawalah energi-energi negatif itu ke dalam organisasi perusahaan ini. Dan aku pikir itu jangan dipelihara gitu. Ya harus setuju nggak teman-teman? Atau di lain cerita gitu ya, ada yang um, kita as apa ya, tim leader gitu misalnya, atau senior officer gitu ya kan, kemudian dicap sebagai um, bad attitude oleh tim kita gitu, atau apa ya istilahnya kalau di konteks sekarang tuh toxic leader gitu ya kan. Jangan sampai deh gitu ya kan. Toxic leader ini berarti adalah bagaimana kemudian kita sebagai senior ataupun top level tadi itu dianggap sebagai bad attitude person oleh tim kita kan kayak gitu. Nah, yang menjadi pemikiran adalah kemudian ketika kita menjadi toxic leader gitu ya kan, masa iya sih kita nggak mau berubah gitu kan. Kita yang diamanahin untuk memimpin organisasi atau memimpin tim dalam organisasi kan kayak gitu. Nah, itulah artinya bagaimana kemudian tim leader kita nih, sorry, bagaimana kemudian tim member kita bisa memberikan kita cap ataupun menilai kita adalah toxic leader karena kita yang bad attitude itu tadi. Artinya kita membawa energi negatif bagi tim member kita kan kayak gitu. Nah, inilah kenapa menjadi penting bahwa untuk memikirkan attitude tadi ini ya kan, kita tuh kayak gimana gitu, paham nggak? Artinya penting untuk kita menyadari gitu, bagi diri sendiri ya, penting bagi kita untuk menyadari bahwa kita itu termasuk yang memiliki good attitude atau bad attitude tadi, ya itu dia. Nah, jangan sampai gitu loh kan, kita udah ngecap orang bad attitude, tapi ternyata kita juga tadi tuh sebagai tim member, sebagai tim leader, sebagai owner mungkin gitu kan, ternyata kita yang membawa energi negatif nih bagi perusahaan dan tim kita karena kita yang apa ya, istilahnya bad attitude tadi itu ya kan. Nah, jangan sampai hal itu terjadi gitu kan maksudnya. Karena apa? Karena kalau teman-teman sepakat gitu ya misalnya ya, bad attitude membawa energi negatif, nah itu yang menjadi cikal bakal rusaknya vibes tim kita ya kan, rusaknya organisasi culture ya kan, rusaknya arah dan tujuan organisasi, karena ya kita dengan ada bad itu kita tidak mendukung sustainability perusahaan gitu. Itu yang menjadi pemikiranku kan. Artinya aku punya filter ketika apa namanya, sebelum menerima tim magang, sebelum apa namanya meng-ACC kandidat yang diwawancarain untuk apa namanya tim baru gitu ya. Akhirnya aku punya filter dengan apa? Dengan aku menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang aku sesuaikan gitu, kayak hal-hal lain yang di luar hard skill yang dia terus di CV. Nah itu dia aku mau bilang bahwa CV itu dalam konteks wawancara kerja gitu ya, CV itu benar merepresentasikan diri kita. Ada konten kreator banyak yang menceritakan tentang apa namanya tips dan trik CV, tapi iya betul juga. Tapi aku jadi concernku adalah
melihat hal lain yang nggak ada di CV. Itu yang aku lakukan. Dengan cara apa? Dengan cara aku menanyakan, keluarga kamu kayak gimana, boleh diceritain nggak? Ketika ada konflik, bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Atau kayak misalnya aku lebih suka bertanya, apa namanya, kamu sholat subuh jam berapa? Itu minimal yang aku tanyakan gitu, karena aku ingin melihat sisi lain dari yang hard skill yang dia tulis di dalam CV-nya mereka sendiri kan gitu. Ini caraku gitu ya. Dan aku yakin teman-teman punya caranya sendiri untuk bisa melihat seseorang nih good attitude atau bad attitude. Nah, tapi lebih penting lagi adalah kemudian overthinking aku hari ini, dan aku mengajak teman-teman untuk berpikir yang sama gitu kan. Bad attitude, good attitude, ya kan? Teman-teman dari sisi mana nih gitu ya kan? Pasti di good attitude. Tapi gini, pertanyaannya lebih lanjut yang teman-teman bisa jawab sendiri. Seberapa penting sih attitude ini mendukung kinerja atau arah bisnisnya perusahaan? Coba deh ceritain pengalamannya atau tulis pendapatnya di kolom komentar ya.